selamat bergabung Sobat Ngulik. Gimana nih kabar Sobat Ngulik semua? Semoga Sobat Ngulik tetap dalam keadaan sehat dan masih semangat menjalani aktivitas sehari-hari ya. Kembali lagi dengan Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi bersama aku, Naura Rahmayumna dari Future Star X Center of Management IPB University. Episode kali ini kita bakalan bongkar fakta, berbagi cerita, dan pastinya ngobrol penuh inspirasi bersama aku mengenai people engagement itu apa sih? Nah, menarik dan relevan banget ya teman-teman sama dunia kerja. Oke, seperti nama podcast kita, yaitu Ngopi alias Ngobrol Penuh Inspirasi, pastinya akan ada seseorang yang sangat menginspirasi di dunia people engagement itu sendiri. Yang pastinya akan bersamai aku di Ngopi Podcast kali ini. Nah, pasti Sobat Ngulik udah pada penasaran kan? Daripada nunggu lama-lama, yuk langsung kita spill aja tamu kita yang spesial banget dan gak kalah menarik dari episode sebelumnya. Kak Ali Syahrul. Halo Kak Ali. Halo Naura, halo teman-teman sobat ngulik ya, panggilannya ya. Salam kenal. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Udah makan siang belum Kak? Kabar baik, makan siang belum, tapi tadi udah sempat brunch gitu ya, jadi breakfast plus lunch sekaligus. Naura sendiri gimana nih? Udah Wah, makan siang belum nih? kebetulan saya juga sebenarnya belum sih Kak. Abis ini. Oke, siap. Tapi harus tetap semangat ya Naura ya. Even mungkin belum makan siang, tetap harus Iya. semangat nih. Pasti ya Kakak juga udah semangat banget nih ya Kak. Berarti udah siap sharing-sharing bersama aku dan sobat ngulik lainnya. Nah, karena Kak Ali udah siap dan semangat banget nih buat sharing-sharing, jadi kita langsung mulai aja ya ngopi podcast pada episode kali ini. Nah, sebelumnya boleh nih Kak Ali diceritain gimana sih tentang profil Kakak, tentang educational background, personal life, dan mungkin tentang apa sih Kak kesibukan Kakak kali ini gitu pada kesempatan kali ini. Halo? Halo, Ih, sorry Naura tadi sempat keputus deh, connectionnya ya. unstable. Jadi saya ulang ya Kak, mungkin sebelum kita masuk ke inti yang people engagement itu, mungkin dari Kali itu bisa cerita-cerita tentang profile, educational background, personal life, atau mungkin kesibukan pada saat ini gitu Kak. Oke, boleh, boleh, boleh. Oke, thank you Naura for the introductions ya ke Sobat Ngulik gitu ya. Kenalin, aku Ali Syahrul, tapi biasa dipanggil Arul gitu ya, dari nama Oh. Syahrulnya gitu. Dan aku juga alumni dari IPB gitu ya, Hmm. untuk jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan gitu. Mungkin teman-teman tahu ya H1 gitu ya. Dan aku angkatan 54 gitu. Jadi graduate Oh. di tahun 2021 ya. Jadi angkatan COVID ya. Hmm. Angkatan COVID gitu di mana udah mulai ngerasain kuliah online. Bahkan kemarin aku juga sempat sidang online juga gitu. Bahkan wisuda pun juga online gitu. But it's okay gitu ya. Yang penting ilmu yang didapetin ketika kuliah tetap dapat kita rasakan juga dan kita bisa implementasikan juga gitu ya di dunia kerja gitu. Nah, Naura dan sobat ngulik gitu ya, aku sekarang lagi bekerja gitu ya di as people engagement gitu di Home gitu dan memang this is my first job juga gitu dari mulai aku lulus gitu ya sampai saat ini gitu di mana memang ketika aku masih ngurus skripsi dulu aku tuh anak intern gitu ya dulu aku intern as people operations generalis jadi memang aku handle generalis di HR dari mulai rekrutmen terus juga performance review gitu dan juga aku ngebantuin untuk sisi learning dan juga engagement gitu begitu aku lulus aku promoted as a full time di people engagement. Ya, kurang lebih gitu Nora dan sobat ngulik. Wah, berarti berarti BTW aku boleh manggil Kak Arul ya berarti ya? Boleh, boleh. Iya. Berarti Kak Arul ini kesibukannya sehari-hari itu sebagai karyawan gitu ya Kak di Pinhome. Benar, benar banget benar. Benar. Nah, mungkin sebelumnya nih Kak, sebelumnya lagi, apa sih Kak arti dari people engagement itu sendiri dan kenapa sih Kak ini tuh begitu penting dalam lingkungan kerja saat ini gitu?
Oke, kalau arti as people engagement itu mungkin teman-teman lebih sering dengar, lebih common gitu ya, didengar di salah satu ranah HR itu as industrial relations gitu ya. Hmm. Mungkin kalau misalnya di korporat, di PT yang memang dia lebih ke pabrik gitu, itu biasanya namanya industrial relations divisinya gitu. Tapi kalau di startup itu title-nya lebih ke people engagement, di mana ya memang di people engagement ini how we can engage employee with the company gitu. Kalau kita ngomongin engagement itu skopnya luas banget ya gitu, bukan hanya mereka ngerasa nyaman di perusahaan yang mereka bekerja, tapi juga gimana cara mereka bisa berkontribusi untuk perusahaan dan perusahaan pun juga bisa memberikan uh, positif impact gitu kan ya untuk pengembangan diri dari tiap-tiap employee-nya dan itu scope yang masuk dalam engagement gitu. Jadi bukan hanya dari si mereka nyaman, tapi gimana juga mereka bisa memberikan kontribusi dan terus. Hmm. i- Iya Kak. Dah. Oke, agak putus-putus, sorry atau gimana koneksinya? Iya tadi. Tapi clear atau ada yang belum clear dari yang tadi aku sampaikan? Berarti mungkin lebih ke kakak tuh lebih mencangkup banyak hal untuk menggabungkan gitu ya Kak. Untuk menggabungkan orang-orang ke perusahaan itu sendiri gitu Kak. Lebih tepatnya gimana cara kita bisa ngebuat employee itu stay di perusahaan kayak Hmm. gitu. Hmm. Membuat lingkungan yang lebih nyaman gitu Kak. Benar, salah satunya ya cara. Mungkin apa sih Kak keterlibatan karyawan dan kepuasan karyawan gitu dari sisi people engagement itu sendiri. Keterlibatan karyawan, pastinya keterlibatan karyawan kalau ngomongin tentang people engagement, di mana mereka bisa berkontribusi di setiap event-event gitu ya, yang memang ngebuat mereka engage satu sama lain, ataupun di setiap survei yang memang kita berikan gitu ke employee. Jadi kalau misalnya di Pinhome kita ada survei monthly di mana kita sharing gitu ya ke employee caranya gimana mereka bekerja selama 1 bulan ke belakang dari mulai happiness levelnya mereka, stress levelnya mereka kita measure juga. Di situ employee terlibat gitu kan ya dalam people engagement ini untuk kita bisa gather insight. Oh, ternyata di sebulan ke belakang karyawan A lagi ngerasa demotivate nih, reasonnya apa? Jadi kita bisa tackle juga dan kita bisa kasih suggestions, kita bisa kasih uh, input feedback dan juga kita bisa doing the action items gitu untuk ngebuat employee itu jadi nggak demotivate lagi gitu. Bahkan nggak hanya per individu, kita juga bisa lihat scope per divisi dan bahkan juga per skala besar ya as company wide gitu. Hmm. Seberapa happy sih mereka, seberapa puas sih mereka bekerja, seberapa stres sih mereka di 1 bulan ke belakang dan kita juga bisa tahu kan reason-reason di balik itu. Itu kalau kita ngomongin tentang keterlibatan karyawan gitu kan ya. Kalau dari si kepuasan karyawan sama gitu. Gimana cara mereka bisa puas dengan adanya role people engagement ini ketika mereka sudah isi survei, kita harus doing the action items. Biar mereka tahu, oh gue ngisi survei ada outputnya loh gitu. Yang bisa karyawan rasakan. And then mereka will be satisfied gitu kan ya dengan adanya role people engagement ini. Gitu sih, Sobat Ngulik dan juga Naura. Oh, berarti kan Kak, kalau misalnya dengan kepuasan ini, berarti Kakak menghadapi kepuasan yang berbeda-beda gitu Kak. Berarti dalam sehari-harinya Kakak tuh menghadapi kasus yang berbeda-beda juga gitu ya Kak? Right, benar banget pasti ya dari sisi kasus pasti beda karena kan setiap orang punya pekerjaan yang berbeda, terus juga namanya perusahaan akan berbeda, karakter tiap orang pun juga pasti berbeda gitu ya. Jadi apa yang mereka rasakan pun juga pasti akan berbeda. Dan that's the asiknya, serunya gitu ya kalau kita as a people engagement gitu. Iya. Berarti Kak sebenarnya tuh agak 11-12 mungkin fungsinya sama bimbingan konseling di universitas atau di sekolah-sekolah gitu ya Kak? Benar, benar, benar banget. Ya, kurang lebih seperti itu, tapi kita in a fun way. Kadang kan mungkin kalau di sekolah atau di universitas, BK tuh identik dengan yang galak gitu kan ya, yang kaku gitu kan. Jadi most of siswanya pun juga agak rasa ragu gitu kan ya untuk mereka sharing
atau untuk mereka diskusi gitu. Tapi as people engagement kita harus punya cara in a fun way gitu ya. Jadi employee itu ngerasa nggak kaku, mereka pun juga ngerasa nggak ngebuat boundaries ketika mereka bercerita ataupun sharing kayak gitu. Oke. Oke, nih Kak. Kemudian apa sih Kak faktor-faktor yang mempengaruhi dari people engagement itu sendiri? eh Faktor dari sisi apa nih? Mungkin dari kepuasan mungkin? Oke, faktor yang mempengaruhi kepuasan employee ya, capital engagement mungkin gitu ya. Aku coba recap. Yang tadi aku bilang sih, gimana cara kita bisa bring action item ketika employee itu udah curhat nih, gitu, capital engagement. Jadi nggak sekadar mereka cerita, kita cuma sebagai pendengar gitu ya, tapi gimana cara kita bisa ngatasin masalah yang mereka punya, gitu. Karena percuma kan ya kalau kita cerita tapi nggak ada action items-nya, mereka pun juga akan ngerasa sia-sia. Buat apa nih cerita gitu kan. Tapi memang ada juga case di mana employee itu merasa ya memang mereka hanya mau didengarkan tanpa perlu ada action items berikutnya gitu. Jadi aku pun juga ketika dapat cerita gitu ya dari employee, aku selalu tanya gitu, kalian memang di sini pengen sebagai pendengar saja atau memang mau sebagai kita nih sebagai pendengar saja atau kita juga sebagai orang yang ngebantu untuk mengatasi masalah kalian. Aku selalu Hmm. tanya kayak gitu. Jadi kalau memang dari employee-nya prefer untuk ya udah sebagai pendengar, dan ya kita pun juga nggak perlu lakuin action items ataupun juga memberikan feedback gitu. Karena kan mungkin banyak orang yang hanya ingin dengar tanpa ingin diberikan saran ya kan atau mungkin pendapat gitu. Tapi memang ada juga employee yang memang mereka butuh saran, mereka butuh pendapat, mereka butuh bantuan juga untuk ngatasin problems yang mereka punya. Kayak gitu. Jadi memang faktor yang pengaruhnya dari sisi gimana cara kita mengerti keinginan employee dan juga action items yang bisa kita lakukan dari apa yang employee rasakan gitu. Kemudian nih Kak, gimana sih mungkin dari sisi keterlibatan dan kepuasan ini dapat mempengaruhi kinerja dari Pinhome ini sendiri gitu Pak? Gitu Kak, cara Oh, keseluruhan. secara keseluruhan ya, gimana cara people engagement ini bisa ngaruhin performa company ya, gitu. Iya. Banyak banget sih pengaruhnya. Kalau misalnya employee itu demotivate, dia nggak semangat kerja, itu pun pasti akan mempengaruhi kan dari sisi performa company-nya secara keseluruhan. Ibaratnya suatu puzzle, company itu kan kalau puzzle-nya tuh utuh ya, gitu. Kalau memang ada satu yang lepas atau ada satu yang hilang, pasti nggak akan terlihat perfect puzzle-nya. Begitupun juga perusahaan, sama halnya gitu. Jadi penting banget peran people engagement ini, gimana cara kita bisa bikin employee itu nyaman dan mereka pun jadi perform ketika bekerja. And then final outputnya adalah company pun juga menjadi perform kan, gitu. Jadi memang penting banget ya gimana cara people engagement ini bikin employee nyaman dulu. Ketika mereka nyaman, kita bisa asumsikan mereka akan perform ketika bekerja, gitu ya. Ketika mereka perform akan bekerja, output akhirnya adalah performa dari company pun juga akan meningkat. Kayak gitu. Hmm. Kalau misalnya dari kasusnya nih Kak, ada yang karyawan ternyata performa itu menurun. Itu Kak apakah bagian dari tugas Kak Arul sebagai people engagement itu untuk menarik dia atau gimana tuh Kak? Yes, itu juga salah satu tugas kita ya gitu untuk tahu reason kenapa performanya menurun gitu kan. Apa yang memang bisa kita bantu. Tapi aku nggak sendirian gitu ya. Banyak divisi HR lain juga yang bisa bantu gitu. Balik lagi kita harus tahu dulu case permasalahannya tuh apa. Mungkin bisa aja, let's say ya gitu, employee performanya turun karena dia lagi sakit gitu, misalnya ya gitu, lagi sakit. Dan yang bisa bantu adalah dari sisi HR Komben yang memang ngurusin asuransi, yang Hmm. memang ngurusin untuk mental health yang bisa kita subscribe di luaran sana untuk dia konsul mungkin sama psikolog gitu kan. Jadi balik lagi kita di sini sebagai yang gather data, yang ngasih insight, dan kita akan minta bantuan juga gitu kan ya ke orang lain.
gitu terkait apa yang bisa kita bantu. Saya ada juga um, employee yang dia performanya menurun karena mungkin kurang nyaman dengan rekan kerjanya gitu. Siapa yang bisa bantu di sini? Direct manajernya. Hmm. Dan ditambah bantuan HR juga. Tapi yang pasti bisa bantu dan dominan untuk ngebantu adalah direct manajernya. Kenapa? Karena direct manajernya lebih paham situasi timnya tuh seperti apa, karakter timnya tuh seperti apa, gitu. Dan nanti dari HR, dari people engagement akan bantu untuk komunikasikan ke direct manajernya. Case-nya tuh seperti ini loh, yang bisa dibantu tuh ini loh, kayak gitu sih. Hmm. Naura dan Sobat Mulik. Betul kan, sobat ngulik. Kemudian, Kak, kalau misalnya dari Pinhome itu sendiri, langkah konkret apa aja sih Kak yang dilakukan untuk merancang lingkungan kerja yang mendukung people engagement ini sendiri gitu Kak? Langkah konkret di Pinhome. Pastinya yang tadi aku bilang ya, kita ada survei tiap bulannya Hmm. ya untuk kita bisa gather data dan dapat insight gitu ya. Apa sih yang lagi terjadi di company gitu? Apa sih yang lagi terjadi di suatu tim, di suatu divisi? Apa sih yang lagi terjadi di tiap-tiap individu gitu. Itu langkah konkret yang sangat simpel yang kita memang lakukan tapi dampaknya tuh besar banget gitu Naura dan Sobat Ngulik. Gitu kita perlu tahu juga eh, apa yang memang terjadi kan. Karena kalau misalnya employee nggak bilang, kita juga nggak akan tahu kan what happens gitu pada Hmm. saat ini. Jadi perlu banget juga koordinasi dari tiap-tiap employee untuk terbuka ketika mereka ada masalah. Itu jangan tertutup. Tapi dari sisi company-nya dan dari sisi HR-nya pun juga perlu menempatkan diri gimana caranya biar mereka mau bercerita tanpa ngerasa hesitant gitu ya, tanpa ngerasa sungkan lah gitu. Hmm. Oke, kalau dari sisi kepemimpinannya gitu Kak, apa sih Kak peran kepemimpinan dalam meningkatkan people engagement itu sendiri tadi Kak? Kepemimpinan pastinya ngebantu ya gitu ketika memang lagi ada masalah yang bisa solve dengan bantuan top management level, dan mereka harus support untuk bantu itu, bukan malah denial gitu. Hmm. Karena kalau misalnya denial, susah, nggak akan bisa solve masalahnya gitu. Karena most of the case pasti ada aja orang yang berusaha untuk denial ketika mungkin ada masalah di timnya. Hmm. Tuh enggak kok, kita ngerasa nyaman aja tuh gitu. Tapi kan masalahnya bukan dari orang tersebut, tapi dari timnya gitu. Hmm. Dari kepemimpinan inilah yang perlu ngebantu kita untuk mereka nggak bisa denial, mereka harus terima dengan apa yang memang kita terima gitu kan, dan mereka perlu belajar lagi gimana cara untuk solve this problem gitu. Jadi memang peran kepemimpinan penting banget di mana mereka harus terbuka dari semua masalah yang ada gitu. Oke, kalau misalnya nih Kak, dari sisi tantangan sejauh ini selama Kakak bekerja ini, apa sih jika yang sudah dihadapi oleh Pinhome dalam meningkatkan people engagement dan gimana sih Kak cara mengatasinya? Tantangannya kalau ngomongin soal data ya Hmm. sejauh ini. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin uh, manusia itu agak susah di track by data. Oh. Apalagi kalau ngomongin perasaan atau hati. Bener nggak gitu? Di menit pertama, di sekarang 12:19, nah orang lagi ngerasa happy. Ada kemungkinan nggak di 12:20 nah orang ngerasa sedih atau bete atau marah? Oh. Ada gitu. Iya kan? Jadi bisa aja nih aku ngisi survei di 12:20 aku lagi ngerasa happy, bagus gitu kan. Tapi di 12:25 ada kerjaan atau mungkin ada problem yang datang ke aku ngebuat mood aku turun. Datanya bisa jadi nggak relevan lagi dong, ya nggak gitu. Dan itu yang memang kita rasa menjadi tantangan terbesar kita kalau kita mau provide suatu track untuk perasaan employee by data. Itu agak susah. Tapi apa yang bisa kita provide yang memang udah kita atasin sekarang adalah kita harus real time gitu. Jadi ketika employee ada ngasih cerita, ngasih saran, ngasih masukan, kita harus ngelakuin action items secepat mungkin gitu. Jangan dinanti-nanti. Karena bisa jadi datanya udah basi, udah outdated gitu kalau kita nanti-nanti. Misalnya nih, dia masukin data di hari ini. Kita baru diskusi mengenai problem yang employee A katakan di minggu depan. Bisa aja masalahnya udah solve.
Jadi kita perannya di sana nothing, nggak berperanan sama sekali gitu. Jadi memang perlu cepat banget dari si waktu gitu. Jadi perlu timely manner itu penting banget gitu ya untuk kita bisa nge-tackle permasalahan tracking data mengenai perasaan employee biar bisa ada perannya lah gitu people engagement. Hmm. Kalau misalnya nih Kak, dari sisi ada karyawan yang udah turun motivasi, terus udah dibantu, tapi ternyata masih turun gitu Kak, itu langkah konkret dari Pinhome itu sendiri gimana Kak? Hmm, balik lagi, kalau kita ngomongin performa orang yang lagi happy-happy aja, nggak mungkin performanya ada di 10 terus misalnya ya. Kita Hmm. measure performa 1 sampai 10 gitu. Namanya kita manusia, bukan robot gitu ya. Performa kita pasti bisa naik turun gitu kan ya. Bisa di 8, bisa di 7, atau bahkan bisa 3 gitu, bisa di 1. Sama kayak robot laptop deh kita ngomong. Kalau dipakai terus-terusan mulu kan pasti lama-kelamaan akan nge-lag ya. Gitu. Pasti kan naik turun juga sama. Manusia juga kayak gitu. Kita nggak bisa maksa orang untuk selalu ada di poin 10 di high performing skills-nya dia. Nggak bisa gitu. Tapi apa yang bisa kita bantu dan bisa kita usahakan adalah untuk making sure bahwa ketika mereka ada di posisi performance misalnya di angka 2, 3, 4 gitu di bawah 5, jangan terlalu lama gitu waktunya. Kalian boleh slowing down gitu ya, tapi jangan terlalu lama gitu. Jadi lebih ke timely wise gitu ya. Ketika memang mereka lagi tidak perform, harus bijak waktunya gitu ya, tapi bukan menahan mereka untuk tidak boleh tidak perform kayak gitu. Tapi ada ini nggak sih Kak, ada sanksi yang diberikan oleh perusahaan terhadap karyawan yang mungkin seperti itu? Pasti ada sih ya gitu. Apalagi kalau itu udah berdampak ke tim atau bahkan ke perusahaan. Dia jadi bottleneck, dia jadi batu lah ya gitu ibaratnya ketika employee lain ingin mengerjakan kerjaannya. Namanya kita kerjakan pasti kerja satu sama lain ya, berhubungan satu sama lain ya gitu. Let's say A sampai Z, tapi di C berhenti. Apakah di D bisa lanjut? Nggak bisa kan gitu. Hmm. Kalau kayak gitu kan udah namanya jadi bottleneck ya, itu buat tim dan juga buat perusahaan. Pasti ada sanksinya gitu. Therefore kita selalu bilang bahwa kalian boleh nggak perform gitu, tapi jangan makan waktu lama dan jangan jadi bottleneck untuk orang lain gitu. Tetap jalanin apa kerjaan kalian yang bikin tim itu tetap jalan, even kalian lagi di bawah performa maksimal kalian kayak gitu. Oke, wah, Sobat Ngulik seru banget ya jadi people engagement di suatu perusahaan. Ternyata dia sangat sangat merangkul orang-orang gitu yang ada di karyawan. Nah, Kak Arul nih, kita nih yang tadi pertanyaan tadi tuh kebetulan sudah menjadi pertanyaan terakhir pada podcast kali ini. Nggak kerasa ya, Kak. Oke, Sobat Ngulik. Dan kita karena kita udah juga dapat banyak ilmu dan insight baru yang tentunya bermanfaat buat kita semua. Mulai dari penjelasan apa itu people engagement, kemudian bagaimana Pinhome mengatasi tantangan yang menghadang meningkatnya people engagement, kemudian masih banyak lagi yang udah Kak Ali share ke aku dan Sobat Ngulik semua. Terakhir nih Kak, ada nggak sih pesan, motivasi, ataupun saran yang pengen Kak Ali sampaikan ke Sobat Ngulik yang nonton episode Ngopi Podcast kali ini? Oke, boleh banget Sobat Ngulik, pesan dari aku kalau kalian lagi ngerasa down, lagi ngerasa demotivate gitu ya, nggak harus ketika mungkin kalian sekarang belum bekerja gitu ya, tapi mungkin ketika kalian lagi di organisasi atau mungkin ketika kalian lagi menjalani perkuliahan gitu ya, pastikan untuk kalian bercerita gitu ke orang yang tepat untuk kalian tahu apa yang bisa kalian lakuin, apa yang memang kalian sedang rasakan gitu. Ambil pendapat dari masing-masing orang dan kalian coba satuin, kalian coba merge gitu ya jadi satu dan kalian jadi tahu, oh ternyata yang menyebabkan aku tuh lagi demotivasi tuh kayak gini. Oh yang bisa aku lakuin tuh kayak gini gitu. Jangan berasumsi kepada diri sendiri gitu karena akan lebih baik kalau kalian bisa mendapatkan input gitu ya dari orang lain ketika kalian lagi menghadapi suatu permasalahan yang menyebabkan kalian pun juga jadi tidak perform gitu. Karena berbicara itu mengenai problem yang kalian rasakan, mungkin kalau kalian tidak bercerita ke orang yang tidak tepat gitu ya, um, itu akan jadi salah
tapi kalau ke orang yang tepat itu akan improve banget untuk diri kalian bisa menjadi lebih baik lagi sih gitu. Jadi intinya lebih ke mencoba untuk terbuka, tapi kalian juga harus paham uh, orang yang kalian ingin coba terbuka itu karakternya seperti apa dan apakah orang tersebut akan membantu atau tidak. Kayak gitu sih, Naura dan Sobat Ngulik. Kayak gitu tuh Sobat Ngulik. Jadi nanti kalau ada masalah jangan mendem-mendem sendiri ya, diceritain aja ke teman-temannya. Kemudian semoga Sobat-Sobat Ngulik di rumah ini tetap dalam keadaan mungkin mental yang sehat gitu, dengan energi yang 100% untuk menjalani aktivitasnya, ya kan Kak? Bener, Naura. Soalnya aku juga sering nemuin bahwa kalau orang yang akan diem-diem aja ketika mereka punya permasalahan, itu dampaknya pasti akan ke burnout. Mungkin Naura dan Sobat Ngulik tahu ya apa itu burnout. Dan tidak sesimpel dan tidak sereceh um, apa yang mungkin Sobat Ngulik bayangkan akibat dari burnout itu. Gitu. Jadi memang burnout ini perlu ditanggapi secara serius juga gitu ya. Tapi instead of kita menanggapi apa yang sudah terjadi, lebih baik kita uh, mencegah gitu kan ya burnout ini terjadi. Gitu sih. Oke, keren banget nih Kak Arul. Oke, karena sebelumnya Kak sebelumnya aku mau ngucapin dulu Kak Arul, terima kasih banyak karena sudah bersedia buat sharing di episode podcast kali ini dengan topik people engagement itu apa sih. Nah, dan tak lupa terima kasih juga kepada Shure yang sudah mendukung kita dengan mikrofon yang sangat bagus yaitu MV7 dan juga headphone yang gak kalah keren yaitu CRH 440 sehingga membantu kualitas podcast kita menjadi lebih baik. Dan aku mau ngingetin nih buat Sobat Ngulik, jangan lupa buat follow dan dengerin podcast Future Star di IPB di Spotify yang berisi banyak inspirasi dan juga manfaat. Tapi bagi Sobat Ngulik yang gak punya Spotify, jangan berkecil hati dulu. Karena Sobat Ngulik juga bisa nonton Ngopi Podcast di YouTube Center of Management dan pastinya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Aku Naura Rahmayumna dari Future Star X Center of Management IPB University pamit undur diri and see you the next podcast. Dah. Bye Naura dan Sobat Ngulik. Terima Have a kasih good sekali day. lagi Bye-bye. Karul. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di ngobrol penuh inspirasi selanjutnya. Bye-bye!